Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi banyak kawan-kawan saya itu kemarin berpikir dan bertanya-tanya gitu dengan pasangan Anies Muhaimin ini. Ya, kalau saya bilang ke mereka, ini sebenarnya mirip bendungan pecah gitu. Jadi kalau bendungan pecah itu kan tahu sendiri ya, airnya itu tumpah di mana-mana gitu. Jadi bendungan pecah itu memang jarang orang prediksi gitu. Dan tentu limpahan airnya atau jadi banjir bandang gitu ya. Khususnya di kalangan NU di Jawa Timur mayoritasnya dan di Jawa Tengah gitu. Jadi eh, bendungan pecah dari Caimin ini, dari PKB ini, yang kemudian arus air banjir bandang dari bendungan itu bertemu dengan arus air dari Anies Baswedan gitu, pendukung-pendukungnya gitu. Nah, itu masuk ke kota, itu kira-kira jadi seperti apa gitu. Orang kan pada kaget semua gitu. Anies Muhaimin, ini kan pasangan yang tidak diprediksi dan tidak dihitung ideal gitu. Tapi ya kenyataan politik itu kan biasanya rata-rata tidak sesuai dengan idealnya atau hitungan awalnya. Namun idealnya itu akan berjalan di tengah jalan gitu. Ya itulah realitas politik dan kita tidak bisa menolak itu. Apalagi politik kita ini, elektoral kita ini 20%. Jadi wajar kalau bisa terjadi seperti itu gitu. Dan uh, bendungan pecah ini bisa dibilang semacam euforia dari kaum Nahdiyin yang mayoritas itu memang memiliki kesadaran politik gitu. NU sendiri tidak bisa lepas dari politik gitu. Karena pada uh, kalau kita lihat uh, awal mula berdirinya NU itu unsur-unsur dasar dari sosial politik itu sudah sangat kental dan menjadi pondasi bahkan. NU tanpa politik bukanlah NU gitu. Karena NU itu adalah satu gerakan sosial keagamaan gitu. Nah, di mana yang namanya orang bicara gerakan sosial ya sudah pasti politik. Ya, nggak mungkin kalau bicara sosial dia bergerak di bidang sosial tapi tidak politik, ya itu namanya konyol, menutup-nutupi akal sehat itu kan. Jadi kalau NU tidak politis atau diharamkan politik, ya bukan NU namanya. Cuma kan berpolitik yang bagaimana? Nah, itu kan NU punya aturannya, aturan fikihnya, fikih siasahnya bagaimana itu. Kalau kita lihat juga pada tahun 1995 ada namanya Partai NU gitu. Dan itu cukup besar ya, urutan keempat nasional di tahun 55 saat pemilu tahun 1955. Namanya Partai NU gitu. Nah, nenek saya salah satu anggotanya gitu di Sulawesi gitu. Selain ada juga dari kakek saya yang anggota dari PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia. Nah, mereka ini udah sering interaksi bahkan kawin mawin ya di antara bisa dibilang kalau kolonialisme Belanda bilang semacam pengikut Muhammad atau kaum Islam gitu. Itu fakta realitas bangsa Indonesia bahwa konstituen seperti ini sudah ada sejak berdirinya Republik Indonesia dan bahkan menjadi cikal bakal berdirinya Republik Indonesia yang merdeka dari pemerintahan kolonial Belanda gitu. Banyaklah catatan sejarahnya gitu. Jadi kita mau sembunyikan di mana gitu hal-hal ini gitu. Ini adalah fakta kebinekaan Indonesia yang memang harus kita terima dengan bijaksana. Karena kalau kita melarang itu kita melanggar konstitusi, kita melanggar konstitusi Indonesia. Di mana kebinekaan itu bagian dari fakta.
Republik Indonesia atau bangsa Indonesia gitu. Nah, salah satu konstituen itu adalah kaum Islam yang memiliki kesadaran politik, dan itu harusnya ditanggapi dengan positif, karena jika umat Islam tidak berpolitik, kira-kira jadi apa bangsa ini? Kalau semua orang sudah tidak berpolitik gitu kan. Nah, kejaliman, korupsi itu tidak ada lagi yang akan mengkritik gitu. Iya kan? Kalau umat Islam yang mayoritas di Indonesia sudah antipati, sudah alergi terhadap politik, bahkan mengharamkan politik. Nah, sehingga ada kejaliman, korupsi, penyalahgunaan jabatan, rusak negara ini. Nah, itu umat muslim sudah tidak mau mengkomentari lagi, sudah apatis gitu. Nah, kira-kira bangsa ini bisa bubar. Republik ini bisa bubar. Jadi koruptor bisa merajalela, kezaliman bisa merajalela. Jadi negara ini milik sekelompok oligarki, milik keluarga. Nah, jika mayoritas muslim sudah tidak mau berpolitik atau mengharamkan politik, itu adalah kekonyolan dan tanda-tanda bubarnya Republik Indonesia gitu. Nah, masyarakat Indonesia harus sadar politik, bahkan harus didukung dia berpolitik. Gitu. Tinggal bagaimana kan kemudian politik itu punya aturan. Organisasi ormas itu punya aturan gitu. Adalah itu, semua orang paham etika itu. Etika politik sudah pasti ada di setiap organisasi gitu. Nah, jika juga orang tidak mau berpolitik, ya tingkat golput akan tinggi gitu. Sehingga pemilu tidak akan legitimate lagi gitu. Jadi ya kita menuju sistem yang makin aneh sih, kalau rakyat Indonesia ini sudah dilarang berpolitik, sudah diharamkan berpolitik, atau sudah dibunuh kesadaran politik dia gitu. Ini tanda-tanda negara bubar itu rakyatnya sudah tidak mau berpolitik gitu. Itu tanda-tanda negara akan bubar dan akan gagal gitu. Karena pasti tidak ada lagi orang mengkritik kezaliman yang ada, korupsi yang ada, macam-macam lah. Ketidakberesan yang ada, mereka sudah tidak mau kritik karena mereka sudah apatis dengan politik. Maka bersiaplah negara itu bubar atau negara itu gagal itu. Kita kembali lagi ke seperti zaman kolonial, zaman penjajahan beberapa abad yang lalu gitu. Nah, NU itu memiliki kesadaran politik, baik itu struktural maupun kultural gitu. Dan ini biarkan saja secara alamiah. Itu hak setiap warga orang kok. Setiap warga NU haknya dia. Gitu. Jadi kalau kita lihat jadinya Gus Muhaimin sebagai cawapres dari Anies Baswedan ini sudah sesuai dengan aspirasi mayoritas warga NU. Kalau kita lihat ya, itu karena memang selama ini kita lihat ya kemarin wakil presiden juga dari NU, tapi kan dia bukan pimpinan partai politik dari yang berbasis NU ya. PKB itu kan harus kita akui bahwa lahir dari basis politik NU, kaum Nahdliyin. Itu tidak ada yang bisa bantah gitu. Dan memang secara mayoritas basis konstituen dari PKB itu warga NU, walaupun ada yang bukan warga NU gitu. Tapi mayoritas gitu. Nah, dengan bergabungnya Gus Muhaimin bersama Anies Baswedan ini tentu menjadi satu arus besar kekuatan politik saat ini menjelang Pilpres 2024 gitu. Ini membuat saja poros-poros politik lain bingung atau capres-capres lain bingung dan panik, entah bagaimana caranya mereka mungkin ingin menjegal Anies Muhaimin. Dan sepertinya terlihat begitu, atau meredam, tapi sudah terlambat, sudah sangat sulit. Anies Muhaimin gejolak atau arusnya sudah terlalu besar untuk dibendung gitu, bisa konyol jadinya. Jadi kita tunggu saja pemilihan umum, tinggal berapa bulan lagi, dan kita sambut pesta demokrasi ini dengan bahagia, riang gembira, dan kebebasan sipil. Itu yang penting gitu. Tidak adanya intimidasi dari
sekelompok oligarki atau bahkan rejim. Jadi kita harus terus tetap bebas, karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi kalau saya Anies Muhaimin itu banjir bandang atau bendungan pecah yang airnya itu tumpah kemana-mana gitu, menjadi euforia dan semangat baru gitu, terutama semangat kaum santri dan semangat kaum nasionalis. Jadi religius nasionalis, nasionalis religius, karena ada Partai Nasdem di situ. Intinya mereka ingin satu perubahan untuk menuju Indonesia yang lebih baik gitu. Oke Mas Bro, kita sambung lagi pada pembahasan kopi berikutnya. Saya mau cari kopi dulu. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.